Ketika daya beli sedang menurun, orang-orang sulit mencari pekerjaan, anggota DPR harus naik tunjangan. Tapi kalau pemerintahnya berjalan dengan baik, ini semua nggak akan terjadi. Identify problemnya tuh bukan kausalitas dari situ. Ya kenapa anggota DPR merespon seperti itu? Kenapa aparat represif? Kenapa kebijakan publik seperti ini? Kenapa ketika daya beli sedang menurun, orang-orang sulit mencari pekerjaan, anggota DPR harus naik tunjangan? Kenapa bukan itu yang dibahas gitu loh? Kenapa yang dibahas selalu adik-adik mahasiswa ini? Kenapa selalu dibilang, oh ini aksi terorisme? Maka penjahatnya bukan kami, Pak. Penjahatnya bukan kami. Emang kita nggak mau hidup tenang, hidup damai? Banyak orang yang mau kerja. Betul, saya sepakat dengan Anda bahwa makanya di awal tadi saya katakan ini bukan soal unjuk rasa. Unjuk rasa nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Selesai, titik gitu ya. Kita melihat fakta di lapangan dulu nih. Makanya ketika kita berpikir dengan benar, berpikir dengan teknokratik, berpikir dengan akademik, tentu identify the problem dulu, baru ketemu solusi. Jangan langsung jump to conclusion. Oke. Identify problem ini. Nah sekarang kita tarik tanggal 25. Itu kan gampang. Sekarang BIN udah punya semua toolsnya. Sekarang pemerintah punya semua toolsnya untuk mencari tahu dari mana sumber api ini mulai. Segitu gampangnya sebenarnya. Kalau memang diniatkan, kalau memang butuh bantuan ya kita lakukan, kita bantu untuk cari tahu. Oke. Baik. Ya kan? Ada. Okay. Tapi apakah benar diniatkan untuk mencari tahu? We never know. Iya. Jangan terus berpikir ini serangan eksternal. Siapa tahu dari internal. Baik, artinya Anda menyimpulkan bahwa kalau seandainya ini mau dibongkar, gampang kok. Sebelum ke teori siapa dalang dan lain sebagainya, saya cuma mau mengingatkan Bapak Ibu semua, ada yang mati. Ada yang mati. Dan lukanya nggak pernah hilang. Dan mereka mati karena dua hal. Mereka meninggal karena dua hal. Satu, aparat. Kedua, masa gelap. Aksi ditunggangi itu dari zaman Mas Bud bahkan atau sebelumnya itu pasti ada, selalu pasti ada. Dan satu hal yang sangat-sangat membuat kita bertanya-tanya, satu berita muncul, ternyata ditangkap salah satu perusuh aksi provokasi itu pegang, saya dengan segala resiko saya bicara kayak gini, pegang identitas tentara. Dan sudah dikatakan hoax oleh Puspenda ini. Itu yang mau saya tanyakan, siapa yang harus kita percaya, polisi atau TNI? Artinya apa? Artinya mengidentifikasi perusuh pun itu bisa siapapun, benar-benar bisa siapapun. Kita nggak usah ngomong soal teori asing, mafia segala macam. Ada loh yang benar-benar harus diberesin sekarang. Kalau pemerintah itu berjalan dengan baik, pemerintah itu berjalan dengan sesuai harapan masyarakat, kita nggak perlu takut dengan ancaman-ancaman seperti ini. Tapi masalahnya adalah respon dari pemerintah. Bagaimana kita bisa menemukan solusi yang tepat kalau identifikasinya selalu keliru? Yang dianggap masalah adalah kausalitas, bukan penyebab kenapa semua ini terjadi. Ya. Oh, Senin, oke. Yang nggak ada pemimpinnya, nggak ada apa tiba-tiba. Itu kalau saya lihat memang masih murni ya. Hah? Yang hari Senin ya, hari Senin. Yang 25. Tanggal 25 murni, Pak. Siapa, Pak, yang inisiasi demonya kalau saya boleh tahu? Kan aspirasi dari mahasiswa kalau kita lihat. Enggak, mahasiswa nggak ada, Pak. Wah, saya baru tahu itu murni. Oke, apa yang mau sampaikan situ? Ya mau saya sampaikan adalah kalau mau mencari dalang ya tinggal hashtag aja di TikTok bubarkan DPR. Semua postingan di tanggal 25 kita tinggal lihat. Oke. Kemana arahnya? Misalnya satu video ini. Satu Saya video lihat ini kan tanggal 25. Ini kan it's not a rocket science gitu loh. Untuk nyari misalnya ini video Gibran pro masyarakat bubarkan DPR. Misal saya tidak tahu ya. Saya percaya. Nah itu apakah cuma sekali video yang naikin Gibran dan bubarkan DPR? Oh tidak, ternyata ada satu lagi. Mas Aiman, saya banyak ketakutan di dunia ini, tapi dua hal yang saya tidak takuti, mati dan dipenjara. Saya takut anak saya lupa sama saya. Saya takut anak saya tinggal di negara yang tidak benar. Saya takut anak saya tinggal di negara yang miskin. Saya takut anak-anak muda ini luar biasa, Pak. Kemarin mereka di Borneo sana ketika aksi demo terjadi, mereka yang bersihin sendiri. Oh, critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Wow, mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Kadang kebalik-balik gitu, ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak bener, gila nggak sih?
jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Artinya apa? Artinya di sini kita bersuara, di sini kita berbicara, dalang segala macam itu bisa kita selesaikan nanti. Tapi apa evaluasi yang bisa dilakukan pemerintah? Kenapa nggak di sini? Apa salahnya? Satu permintaan maaf tidak akan melukai harga diri seseorang. Betul. Satu perbaikan mungkin menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Ngomong RUU perampasan aset, oke, good. Tapi UU perlindungan rumah tangga kita juga perlu diproses. Buruh kita perlu dijaga. Suara perlu diterima. Ya, hari Senin dari jam 7 pagi sampai jam 6 malam tidak ada kerusuhan sama sekali di seluruh aksi yang dilakukan di Indonesia. Dan yang ngejaga siapa? Mahasiswa sendiri. Video penangkapan provokator bukan oleh polisi dan TNI, tapi oleh mahasiswa. Punya rakyat sebaik ini, punya masyarakat sebagus ini, malah sibuk ancaman asing. Malah sibuk bantaran satu dalam lain, kekuasaan